masih belum jelas atau apa? Oke. Apa maksud sebab tidak seorang pun mengerti bahasanya, Bu? Apakah ini berarti bahasa yang keluar bukanlah bahasa manusia? Wah, mungkin bahasa alien kali maksudnya. Baik. Jadi apa maksudnya tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya? Ini dalam konteks jemaat di Korintus itu, begitu. Jadi karena jemaat di Korintus pada waktu itu adalah jemaat lokal, begitu. Jadi kalau ada yang berbahasa yang lain yang mereka tidak paham, ya tidak ada yang mengerti, begitu. Seperti contoh tadi, saya rasa ini sudah dijawab. Kalau misalnya ada yang berbahasa Mandarin pada waktu itu, tidak ada yang mengerti, begitu. Ada yang berbahasa Jawa, bisa. Saya waktu itu di situ, ya, yang nggak ada yang mengerti pada waktu itu, begitu di situ. Bukan dalam pengertian bahwa ini bahasa alien tadi, begitu ya. Memang nggak ada alien sebenarnya, begitu. Nah, ada yang bertanya, apakah ini bahasa malaikat? Ya, coba kita lihat, dan itu diacu kepada 1 Korintus 13. Ini sering ditanyakan juga. 1 Korintus 13 ayat 1. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Jadi ada yang bilang, oh jangan-jangan yang dipakai bahasa malaikat, ya. Nah, mengenai apakah malaikat punya bahasa mereka sendiri, ini dipertanyakan, ya, karena Alkitab tidak ada mengindikasikannya. Satu-satunya referensi hanya di ayat ini saja. Sedangkan kalau kita baca di dalam Alkitab, malaikat itu pakai bahasa apa, begitu. Maka kita mendapatkan di dalam Alkitab, setiap kali malaikat ada mendatangi seseorang, malaikat langsung berkomunikasi dalam bahasa orang tersebut, begitu. Misalnya, malaikat pernah datang sama siapa? Ya, dalam Alkitab nih, malaikat pernah datang sama macam-macam, ya. Tentu yang banyak orang Israel, ya, dan dia bicara dalam bahasa Israel. Pernah ada malaikat Tuhan tampil kepada Bileam. Ya. Nah, Bileam ngomong pakai bahasa apa? Ternyata malaikat langsung ngomong pakai bahasa apa. Malaikat pernah tampil kepada Abimelek dalam mimpi, ya, dan dia ngomong sama Abimelek. Jadi intinya gini, dalam Alkitab setiap kali malaikat ketemu orang, dia langsung bisa komunikasi dalam bahasa tersebut. Sehingga bisa juga ditafsirkan bahwa yang dimaksud dengan bahasa malaikat di sini adalah kemampuan untuk semua bahasa. Gitu, ya. Tetapi sekalipun katakanlah misalnya memang malaikat punya bahasanya sendiri, misalnya, gitu ya, itu pun bukanlah fenomena yang terjadi hari ini. Gitu. Karena fenomena yang terjadi hari ini, saya katakan tadi, suku-suku katanya, itu suku-suku kata dari bahasa yang sudah ada, tapi dicampur aduk. Gitu. Dicampur aduk. Jadi ini berbeda dengan suatu sistem bahasa yang baru sama sekali. Gitu ya. Oke, lanjut. Baik, ada pertanyaan kedua, karena ini mungkin banyak pertanyaan, mungkin ditanggapi secara singkat, biar semuanya terjawab gitu. Baik, ya. kita persingkat jawabannya, ya. Ya. Kemudian ketika keturunan Roh Kudus saat Pentakosta, apakah semua yang mengerti bahasa roh dari rasul itu berarti menerima karunia menafsirkan bahasa roh? Sudah terjawab semestinya kalau tadi mengikuti pembahasan. Ya, tidak juga, karena mereka langsung dari bahasa asli mereka. Berarti tidak ada pada waktu itu tidak diperlukan karunia menerjemahkan, karena targetnya sudah bisa bahasa-bahasa tersebut. Ya. Yang memerlukan karunia penerjemahan adalah ketika target audience sebenarnya tidak mengerti bahasa yang dipakai. Ya. Begitu. Oke, baik. Baik, yang ketiga, selain rasul apakah bisa menerima karunia bahasa roh saat zaman itu? Kemudian ketika sudah menerima karunia bahasa roh, apakah sifatnya permanen atau tanda tangan? Mungkin sesekali atau gimana mungkin maksudnya? Baik. Selain rasul jelas ada yang menerima karunia itu, ya, jadi bukan hanya rasul saja, tetapi
sepertinya sifatnya ini adalah sesuatu yang tidak permanen, gitu ya. Jadi ini karunia yang bukan permanen, tiba-tiba dia bisa bahasa itu secara permanen, gitu. Tetapi pada saat-saat yang ditentukan itu sejauh yang kita tahu, karena memang karunia ini, ya ini agak sedikit mendahului karena minggu depan baru akan kita bahas. Tapi karunia ini sebenarnya sudah tidak ada lagi hari ini, sehingga kita tidak bisa melihat atau meneliti dengan seksama sebenarnya bagaimana karunia ini. Tetapi dari informasi yang kita dapat di Alkitab, ya sepertinya seperti itu. Gitu. Baik, pertanyaan keempat. Saat penurunan Roh Kudus, mungkin saat Pentakosta, para rasul yang berbahasa roh itu apakah tiba-tiba bisa berbahasa lain yang ia tidak bisa? Oh jelas ya. Ya. Nah, jadi pada saat itu para rasul mengeluarkan bahasa manusia dari daerah lain. Berarti kalau begini tidak perlu kan untuk punya karunia menafsirkan, karena pasti ada yang tahu. Oh mungkin ini ya bahasa yang dikeluarkan itu mungkin ini hanya statement kali ya. Ya, ya karena mungkin tadi dia belum jelas, tapi Betul. mestinya sudah jelas sekarang bahwa Ya. memang pada hari Pentakosta makanya tidak ada karunia menerjemahkan pada hari itu karena memang tidak diperlukan. Ya, Betul. tapi di Korintus diperlukan. Iya, karena kasusnya berbeda. Karena ya. kasusnya berbeda. Baik. Apakah masih ada kemungkinan saat ini bahasa roh muncul sebagai mukjizat? Wah, bukan karunia. Oh, mungkin itu karena berkaitan dengan eksistensinya kita simpan untuk minggu depan kali ya. Karena, Baik, itu kita simpan untuk minggu depan jadi, ya. Silakan Bapak Tobi mengikuti episode minggu depan yang akan dibahas lebih lanjut. Baik, Dr. Stephen ada pertanyaan berikutnya. Baik. Dari Saudara Tantio. Pak, selamat sore Pak, dari Pontianak. Wah, kita ditonton dari Pontianak nih Pak. Oh iya. Wah, luar salam, biasa salam ya kepada Iya. Saudara Tantio. Baik, saya ingin bertanya, ada artikel yang menyatakan bahwa bahasa roh yang dipakai itu merupakan bahasa dukun voodoo. Wah, yang mengundang roh-roh jahat. Mungkin kayak di Singkawang, Tatung gitu mungkin ya? Iya, jadi begini, ini pertanyaan yang baik juga ya, karena ketika kita sembarangan mengucapkan sesuatu ya, yang kita tidak paham, itu sangat berbahaya. Alkitab berkata, sadarlah dan jagalah. Ini selalu perintah Alkitab kepada kita, jangan lepas kendali. Ya. Sedangkan di banyak orang yang katanya berusaha untuk berbahasa roh itu, seringkali yang diinstruksikan sama mereka adalah kosongkan pikiran, lemaskan lidah, biarlah ini kosongkan pikiran, pejamkan mata, ini lalu disuruh ya pokoknya apa yang muncul ini dilepaskan aja begitu ya. Menurut saya ini sangat berbahaya ya. Ini mirip dengan pola-pola meditasi agama-agama timur gitu ya, yang non Kristen. Dan tidak cocok dengan Alkitab. Kita tidak melihat rasul-rasul seperti itu di hari Pentakosta gitu ya. Dan ini adalah karunia dari Roh Kudus. Ini adalah sesuatu yang supranatural. Supranatural. Jadi tidak perlu dipelajari. Nah, ada banyak mereka pelajari lagi, ada kelasnya katanya. Wah, kelas berbahasa roh gitu ya. Waduh, masa bisa dikelasin gitu kan. Jadi kita bilang ini sudah menyimpang jauh gitu. Dan berbahayanya kalau kita mulai ngomong sesuatu yang kita nggak paham dan kita mengosongkan pikiran adalah ada bahaya bahwa ada oknum lain yang mengambil kesempatan. Betul. Gitu, ya. Dan mereka bisa jadi itu roh jahat. Ya. Dan fenomena ngomong-ngomong yang nggak jelas begini ini ternyata ada di berbagai kepercayaan yang lain juga. Ya, di Singkawang ya, ada orang yang seperti kalau kerasukan rohnya begitu dia ngomong-ngomong seperti itu juga. Yang orang nggak ngerti. Begitu. Yang nggak ada orang yang ngerti. Gitu. Nah, sehingga memang kita bilang bahwa itu sangat berbahaya dan kalau misalnya ada yang seperti malah menghujat Tuhan dan sebagainya, ya bisa saja kita tidak tahu malah. Oleh karena itu, ya kita harus justru kita tidak boleh terlibat dalam hal seperti itu. Oke. Baik, ada pertanyaan berikutnya dari Jeren Mamuaya. Ya, shalom Pak. Bagaimana pendapat Bapak tentang gereja-gereja sekarang maupun para pastor yang berbahasa roh? Apakah mau jawab sekarang atau mau disimpan? Ya, nggak apa-apa, kita jawab sekarang. Oke, gitu ya. Ya, ini pertanyaan yang baik sekali. Dan itulah sebabnya dari awal ya saya sudah tekankan
basis kita ini apa. Ya. Basis kita pengalaman pribadi atau basis kita adalah firman Tuhan. Begitu. Jangankan kita bicarakan orang lain si ini si itu. Ada orang yang bahkan dirinya sendiri pernah. Gitu. Oh saya pernah itu katanya. Ya. Saya pernah berbahasa roh, tapi sudah yang kasih Tuhan. Ada banyak di antara mereka yang kemudian menyelidiki Alkitab. Kemudian mereka berbalik kepada firman Tuhan. Dan mereka mengakui bahwa itu salah pada waktu itu. Ya. Itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ya. Jadi, sekali lagi bukan pengalaman, oh si ini melakukannya, oh si itu melakukannya. Tapi apa kata firman Tuhan. Ya. Dan firman Tuhan adalah mereka ngomong pakai bahasa-bahasa lain. Gitu. Mereka yang sekarang katanya ya, pendeta-pendeta berbahasa roh dan sebagainya, apakah itu seperti yang di Alkitab? Coba kita nilai. Ya. Kita nilai, Alkitab standar kita, Alkitab mengoreksi kita. Dan ternyata tidak. Mereka bukan bicara bahasa lain yang nggak pernah mereka pelajari. Ya. Mereka sembarangan buat bunyi, begitu boleh kita bilang. Dan itu sangat disayangkan. Dan itu berarti tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tidak sesuai dengan firman Tuhan, itu adalah produk palsu sebenarnya. Ya, produk palsu bukan karunia yang Tuhan berikan, tetapi yang pura-pura mau menjadi karunia yang Tuhan berikan. Show off gitu ya. Ya. Baik. Okay. Masih ada pertanyaan berikutnya dari Bapak Tobito Obiwa. Banyak sekali pertanyaan dari beliau. Bolehkah kita mengatakan bahwa bahasa roh karismatik dan Pentakosta sekarang 100% juga bukan bahasa roh? Ya, 100% bukan. Ya. 100%, oke. Karena begini, tapi pertanyaannya masih memakai istilah bahasa roh. Pertanyaannya masih memakai istilah bahasa roh. Sebenarnya tidak ada istilah bahasa roh di dalam Alkitab. Begitu. Makanya ya saya nggak tahu, katanya sih LAI lagi ini ya, lagi mau revisi terjemahan Alkitab. Saya tidak tahu. Salah satu yang menurut saya sangat genting untuk direvisi adalah masalah istilah bahasa roh ini. Gitu. Tidak ada bahasa roh di dalam bahasa asli. Ya. Jadi mestinya itu karunia berbicara dalam bahasa-bahasa. Dan kalau kita memakai terminologi yang benar, maka banyak pertanyaan langsung clear. Gitu. Kalau kita pakai istilah bahasa roh terus, orang tetap tanda tanya, apa sih sebenarnya bahasa roh? Gitu. Karena nggak ada istilah itu dalam Alkitab sebenarnya. Ya. Jadi saya anjurkan kembali kita ke istilah yang benar, karunia bahasa-bahasa. Nah, kalau ditanya, apakah fenomena yang terjadi hari ini itu karunia bahasa-bahasa? Jawabannya bukan. Orang bukan bahasa kok yang mereka omongkan. Yang mereka omongkan nggak jelas, gitu ya, nggak jelas. Hanya ini bunyi-bunyi yang tidak beraturan sebenarnya. Begitu. Baik, ada pertanyaan berikutnya dari Bapak Anbul. Apakah bahasa roh dapat dikaruniakan kepada semua orang ataukah hanya khusus kepada para gembala? Wah. Oke, apakah dikaruniakan kepada semua orang? Tadi kita sudah baca 1 Korintus 12 ayat 10 sampai 11. Ya, coba kita baca lagi. Kepada yang seorang Roh memberikan kuasa untuk mengadakan mukjizat, kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk bernubuat, kepada yang lain lagi Ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang Ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa, tadi ya, bahasa-bahasa. Dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa itu atau menerjemahkan bahasa itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Jadi jawabannya adalah pada waktu itu di abad pertama, karunia berbahasa-bahasa ini diberikan kepada orang percaya. Jadi orang percayanya tidak harus rasul, tidak harus gembala, tapi orang percaya saja bisa, tetapi bukan kepada semua orang percaya. Artinya Alkitab mengajarkan Tuhan kasih karunia yang khas kepada tiap-tiap orang. Ada yang dapat karunia ini, ada yang dapat karunia ini, bukan semuanya dapat sama begitu. Nah, ini juga menggarisbawahi kesalahan yang terjadi hari ini, di mana di gereja tertentu, di kalangan tertentu, seolah-olah ada suatu dorongan, ayo semua berbahasa roh tadi dalam tanda kutip. Jika tidak bisa, wah, ya kalau nggak bisa itu tanda kamu belum punya Roh Kudus katanya. Salah, saudara. Salah, itu salah besar. Karena di dalam Alkitab
jelas bahwa justru Roh Kudus memberikannya khas, satu orang dapat, satu orang yang lain lagi, satu orang yang lain lagi. Bukan semuanya dapat karunia yang sama pada waktu itu loh, begitu ya. Iya. Belum lagi kalau kita bicara sekarang, begitu ya. Jadi ya. Berarti sesuai konteks ya berarti ya. Ya. Baik, ada pertanyaan berikutnya dari Bapak Lawrence Napitupulu. Bagaimana sejarah bahasa roh masuk ke dalam Alkitab? Wah, sejarahnya ya. Sejarah, mungkin kok bisa sampai ada Alkitab ini baik sekali. Menerjemahkan bahasa roh gitu. Untuk itu, apakah langsung bahasa roh atau mungkin ada? Saya akan buka ya. Saya akan buka ini Alkitab yang sebelum ITB. Saya pengen cek juga. Karena Alkitab yang kita pegang sekarang ini kan Indonesia Terjemahan Baru namanya ya. Nah, sebelum Indonesia Terjemahan Baru itu ada Indonesia Terjemahan Lama ya. Dan Indonesia Terjemahan Lama ini kita bisa cek di dalam internet gitu. Saya akan bacakan versi Indonesia Terjemahan Lama gitu ya. Nah, Indonesia Terjemahan Lama dia pakai istilah karunia lidah. Saya bacakan misalnya 1 Korintus 14 ayat 2 nih. Ya, ini pakai versi persoalkan. Indonesia Terjemahan Lama. Karena orang yang berkata-kata dengan karunia lidah itu, ya, jadi dia pakai istilah karunia lidah. Ya, saya lanjutkan lagi di dalam ayat 14. Maka orang yang berkata-kata dengan karunia lidah itu, jadi ini jauh lebih tepat, lebih tepat karena memang bahasa aslinya pakai kata glosa, lidah, karunia lidah, gitu ya. Jadi kalau kita cek sejarahnya pertanyaannya tadi ya, berarti semenjak Indonesia Terjemahan Baru, versi ITB, dia ubah menjadi karunia roh. Dan Bahasa roh. Ya, bahasa roh, dia ubah menjadi bahasa roh. Kenapa? Saya rasa ini mungkin untuk mengakomodir munculnya ya gerakan karismatik mungkin di Indonesia, gitu ya. Tetapi ini adalah suatu kesalahan sebenarnya. Kesalahan bahwa Alkitab tidak pakai istilah itu, jadi mestinya kita menerjemahkan sesuai dengan istilah yang sebenarnya. Baik, kembali ke pertanyaan Bapak Obi tadi yang sempat terpotong. Pertanyaan nomor 7-nya, apakah saat para rasul berbahasa roh ia mengerti apa yang diucapkannya? Dengan kata lain, ketika terima karunia bahasa roh, maka otomatis satu paket dengan menerima karunia menafsirkan bahasa roh. Jadi satu paket dengan karunia menafsirkan sih tidak ya, karena ada ayat yang berkata bahwa kalau ada orang mendapat karunia itu juga harus meminta karunia untuk menerjemahkan gitu ya. Jadi tidak satu paket, namun bukan berarti dia sendiri nggak paham ya. Jadi bisa jadi dia sendiri paham ya. Bisa jadi dia sendiri paham walaupun dia tidak bisa keluarkan itu, terjemahkan itu kepada orang. Baik. Pertanyaan berikutnya, fungsi bahasa roh selain untuk keperluan penginjilan zaman itu, apakah ada fungsi lainnya? Apakah benar para rasul juga berbahasa roh secara pribadi untuk diri sendiri ketika berdoa dan tidak ada orang gitu? Ya. Tidak orang mungkin. Ini salah, tidak ada ya, tidak ada dalam Alkitab tercatat bahasa roh sendirian begitu ini ya, tetapi apakah ada fungsi lain? Tentu ada fungsi lain. Fungsinya adalah untuk sebagai tanda penghakiman bagi orang Yahudi sebenarnya ya. Nanti kita akan bahas itu minggu depan. Baik. Nah, 9. Apakah saat berbahasa roh terdengar suara yang dikeluarkan secara audible atau bisa saja tanpa suara? Mungkin jelas suara audible. Ya. Jelas suara audible karena harus didengar oleh orang. Bisa didengar ya. Kalau nggak bersuara bukan berbicara namanya. Baik. Nomor 10. Mengapa Paulus menyarankan saat bahasa roh harus berganti-gantian seorang demi seorang? Apakah ini juga mengindikasikan bahwa kalau berdoa mengeluarkan suara tidak boleh bersamaan? Ya benar, karena kita mau teratur, karena kita mau dengar apa yang diomongkan, lalu kita mau menyetujui, mengatakan amin, gitu kan? Kalau bersaut-sautan, ya repot begitu. Yang satu ngomong begini, satu itu jadi bingung mau dengerin yang mana. Iya. Gitu ya? Yang ada crowded ya. Ya. Baik. Pertanyaan berikutnya, apakah ada kemungkinan kalau bahasa roh ialah bahasa yang orang itu kuasai, misalnya orang Indonesia, tetapi
semua orang yang mendengarkannya yang tidak bisa berbahasa Indonesia, misalnya pada saat itu ada orang China, India, dan lain-lain, tiba-tiba mengerti dan mendengarkannya seperti bahasa mereka masing-masing gitu? Bukan. Jadi saya mengerti maksud pertanyaan ini, apakah bahasa lidah itu maksudnya kita ngomongnya biasa, tapi yang dengarnya yang jadi beda begitu. Maka itu bukan lagi karunia berbicara, tapi itu karunia mendengar jadinya, gitu ya. Tapi letak perbedaannya di sini adalah berbicaranya yang jadi berbeda. Jadi karunia berbicara. Begitu. Baik. Ya, pertanyaan terakhir mungkin, apakah ada kemungkinan orang bisu maupun orang yang belum bisa berbicara seperti bayi bisa punya karunia bahasa roh? Ya, karena karunia ini memang sudah tidak ada hari ini, yang akan kita bahas minggu depan, jadi jelas tidak mungkin lagi hari ini, gitu ya. Dan di masa perjanjian baru tidak pernah ada catatan seperti itu. Tidak ada gunanya Tuhan kasih karunia itu kepada orang bayi, dan orang yang bisu ya tentunya Tuhan bisa menyembuhkan dia, gitu ya. Dan baru kemudian Tuhan kasih kalau memang Tuhan memang berkenan memberikan dia. Tetapi kita melihat sebenarnya dalam perjanjian baru pun karunia bahasa lidah bukanlah karunia yang sering ya. Ini karunia yang termasuk jarang sebenarnya, walaupun ada begitu. Oke, baik. Oke, karena waktu juga yang akan memisahkan kita, saya persilakan Dr. Stephen untuk memberikan closing statement untuk pembahasan kita pada hari ini. Baik, jadi mari kita junjung tinggi Alkitab untuk segala sesuatu, termasuk untuk masalah bahasa, karunia berbahasa ini, suatu topik yang banyak terjadi perbedaan di antara orang Kristen, tetapi kalau kita setuju, kita mau menjunjung tinggi Alkitab, maka kita temukan bahwa Alkitab cukup clear mengatakan apa sih sebenarnya karunia ini. Karunia ini adalah untuk berbicara dalam bahasa-bahasa lain yang tadinya kita tidak pahami. Dan sebenarnya Tuhan punya tujuan khusus kenapa waktu itu diberikan, dan kita akan bahas minggu depan dan di sesi-sesi selanjutnya, apakah ini masih diperlukan hari ini, ataukah memang sudah berhenti. Jadi, junjung tinggi terus Alkitab, kejar terus kebenaran. Baik. Baik sahabat kebenaran, saya yakin bahwa pada topik kita ini, bahasa roh atau bahasa lidah ini luas ya. Mungkin masih banyak pertanyaan yang belum terjawab, atau mungkin masih Anda ingin bertanya, dan Anda bisa gabung di grup WhatsApp yang sudah ada linknya di kolom komentar Anda. Silakan Anda klik dan Anda bisa bergabung di situ. Juga sudah terdapat 3 narasumber kami yang akan menjawab semua pertanyaan Anda. Baik, akhir kata kita sudah sampai di penghujung acara kita pada sore ini, dan saya ingatkan kepada sahabat kebenaran untuk tetap ikuti program ini, Bila Kebenaran, dan jangan jualnya minggu depan. Minggu depan kita masih nyambung ya, Pak Dr. Stephen ya, tentang apakah bahasa roh ini masih ada atau tidak gitu ya. Nah, untuk pembahasan berikutnya, silakan Anda bergabung dengan kami kembali di minggu depan di jam yang sama. Akhir kata, saya Henry beserta narasumber Dr. Stephen. Ya, kami mengucapkan dan juga segenap kru yang bertugas pada sore ini dari Studio 1 GBI Grafe mengucapkan selamat melanjutkan aktivitas Anda dan Maranatha.